Halo semuanya, selamat pagi dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baik, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Oke. Dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia terdapat potensinya. Nah, yang pertama yaitu klasifikasi sumber daya alam. Jadi, setiap wilayah mempunyai karakteristik berbeda sehingga menyebabkan sumber daya alam tersebar itu tidak merata. Nah, dalam klasifikasi sumber daya alam ada berdasarkan tujuan. Nah, berdasarkan tujuan yang pertama yaitu sumber daya materi. Sumber daya materi merupakan sumber daya alam yang berbentuk benda mati. Sumber daya alam ini dimanfaatkan bentuk fisiknya. Contoh, emas, besi, tembaga, garam, nikel, fosfat, marmer, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sumber daya hayati. Sumber daya hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan disebut sumber daya nabati. Sumber daya alam yang berasal dari hewan disebut sumber daya hewani. Jadi, sumber daya hayati dimanfaatkan untuk bidang pertanian dan perkebunan. Sementara itu, sumber daya hewani dimanfaatkan dalam bidang peternakan dan perikanan. Oke, yang ketiga sumber daya energi. Sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya oleh manusia. Nah, adapun jenis-jenis sumber daya energi. Yang pertama yaitu sumber daya energi konvensional, yaitu berasal dari alam yang digunakan secara alami tanpa banyak pengolahan. Sumber daya energi konvensional antara lain minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya energi non-konvensional, berasal dari penemuan dan pengembangan teknologi yang dilakukan oleh manusia. Nah, antara lain yaitu aki, baterai, nuklir, solar, dan lain-lainnya. Oke, yang berikutnya yang keempat sumber daya ruang. Sumber daya ruang merupakan ruang atau tempat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, dalam sumber daya ruang ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan kebutuhan ruang pada masa depan berkaitan dengan masalah tingginya jumlah penduduk. Kita tahu jumlah penduduk setiap waktunya terus bertambah. Oke, yang berikutnya sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Peradaban modern sangat bergantung pada sumber daya alam. Sehingga ketergantungan tersebut menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam atau pengambilan atau penggunaan. Eksploitasi tersebut dapat berdampak pada kelangkaan sumber daya alam dan lama-kelamaan akan habis. Oke, dalam sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya, yang pertama yaitu sumber daya terbarukan. Sumber daya terbarukan merupakan sumber daya alam yang berasal dari proses alam berkelanjutan dan tidak akan habis. Meskipun sumber daya terbarukan tidak akan habis, pemulihannya memerlukan waktu yang lama. Contoh sumber daya alam terbarukan yaitu hewan, kan selalu ada, terus kemudian tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Ya, tidak akan habis, namun pembaruannya juga lama. Jadi penggunaannya secara bijak. Oke, yang berikutnya sumber daya terbarukan.
Sumber daya terbarukan merupakan sumber daya alam yang persediaannya terbatas dan lama-kelamaan akan habis. Contoh sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, kemudian berikutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan asalnya. Yang pertama yaitu sumber daya biotik. Sumber daya biotik. Sumber daya biotik merupakan sumber daya alam berupa makhluk hidup dan berasal dari makhluk hidup. Nah, sumber daya biotik antara lain tumbuhan, hewan, dan mikroba. Yang berikutnya yaitu sumber daya abiotik. Sumber daya abiotik merupakan sumber daya alam berupa benda mati. Contoh sumber daya abiotik yaitu contohnya bahan tambang, udara, batuan, merupakan tanah, air, dan sebagainya. Yang berikutnya potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia. Berdasarkan kondisi geologisnya, Indonesia merupakan wilayah yang berada di jalur cincin api. Jalur ini dilalui oleh berbagai batas lempeng dan memiliki banyak gunung api. Kondisi ini menyebabkan potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia sangat beragam karena didukung iklim di Indonesia yaitu iklim tropis. Nah, di wilayah masing-masing daerah kalian pasti memiliki sumber daya alam seperti hutan, pertambangan, dan sebagainya. Pada potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia, yang pertama yaitu sumber daya kehutanan. Hutan merupakan suatu wilayah yang menjadi tempat tumbuhnya segala jenis flora dan habitat bagi segala jenis fauna. Hutan ini terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian permukaan tanah, dan bagian bawah. Banyak manfaat dari hutan ya. Contoh beberapa potensi sumber daya kehutanan yang dapat dimanfaatkan adalah berbagai jenis buah, tumbuhan obat, persediaan kayu yang melimpah. Dari jumlah 4.000 jenis kayu di hutan Indonesia, sekitar 267 jenis kayu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Nah, contoh yang biasa terdapat di daerah kalian ataupun pernah digunakan kayu yang memiliki ekonomis tinggi, contohnya yaitu kayu meranti. Kayu meranti itu persebarannya di Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Kemudian kayu jati, itu persebarannya di Jawa Tengah. Kemudian rotan, persebarannya di Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kemudian kayu cendana, persebarannya di Nusa Tenggara Timur. Kayu akasia, persebarannya di Jawa Barat. Nah, itu adalah manfaat dari sumber daya kehutanan. Yang berikutnya yaitu sumber daya pertambangan. Di Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman barang tambang. Beragam barang tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Nah, contoh persebaran bahan tambang di Indonesia yaitu ada minyak bumi dan gas bumi. Contohnya persebarannya adalah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Kemudian batu bara, persebarannya di Sumatera dan Kalimantan. Bauksit,
Persebarannya di Riau dan Kalimantan Barat. Kemudian pasir, emas, timah, tembaga, nikel, dan aspal. Itu adalah contoh sumber daya pertambangan yang ada di Indonesia. Oke, kemudian sumber daya kelautan. Lingkungan laut merupakan sumber daya alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Sumber daya tersebut mencakup kehidupan laut mulai dari perairan dalam sampai perairan pasang surut. Nah, kegunaannya antara lain yaitu sebagai kegiatan transportasi, ya, kemudian kekuatan militer, dan sumber perikanan. Kekayaan laut Indonesia di wilayah pesisir juga berupa hutan mangrove, rumput laut, dan terumbu karang. Oke, kita lanjutkan sumber daya pariwisata. Berkaitan dengan pariwisata, potensi sumber daya di Indonesia tidak hanya terdapat pada kandungan mineralnya. Keindahan alam Indonesia merupakan sumber daya yang cukup potensial. Wilayah berupa kepulauan dengan pesisir yang luas merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk kegiatan pariwisata. Nah, di daerah kalian juga memiliki tempat-tempat pariwisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat domestik maupun mungkin ada juga tempat wisata yang dikunjungi oleh mancanegara. Oke. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan masa depan. Itu prinsip pembangunan berkelanjutan. Oke. Kemudian prinsip berwawasan lingkungan. Prinsip berwawasan lingkungan. Upaya mengelola sumber daya alam sesuai kemampuan lingkungan dan potensi produktivitas lingkungan. Diperlukan penyelarasan antara potensi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Bentuk pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan. Nah, yang pertama yaitu terasering nih. Contoh gambar terasering. Nih, contoh gambar terasering. Terasering merupakan bangunan konservasi tanah dan air yang secara mekanis dibuat untuk memperkecil kemiringan lereng. Biasanya berada di perbukitan ya. Mengurangi apa nih? Mengurangi pengikisan tanah yang berdampak longsor. Oke, yang kedua yaitu reboisasi. Apa tuh reboisasi itu? Sering ya familiar. Reboisasi selalu menjadi program wajib ketika terjadi fenomena bencana banjir dan longsor. Itu merupakan kegiatan penanaman kembali kawasan hutan gundul dan tandus. Manfaatnya banyak sekali, melestarikan sumber daya alam, mengurangi pencemaran lingkungan, mencegah bencana banjir, longsor, dan kelangkaan. Oke, yang selanjutnya yaitu tebang pilih tanam. Oke, ini contoh gambar tebang pilih tanam. Merupakan sistem silvikultur, yaitu proses penanaman, pemeliharaan, penebangan, dan penggantian suatu pohon, tegakan pohon. Tebang pilih ini merupakan penebangan pohon dengan memilih pohon yang akan ditebang, khususnya pohon yang sudah tua. Kemudian tebang tanam
yaitu berkaitan dengan ketika mau menebang maka diiringi dengan penanaman pohon melalui bibit yang baru. Itu bentuk tanggung jawab. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu pengelolaan air limbah. Pengelolaan air limbah. Pengelolaan air limbah. Jadi industri diwajibkan memiliki sarana pengelolaan air limbah atau instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Oke, yang berikutnya prinsip 3R. Prinsip 3R yaitu reduce, reuse, recycle. Oke, saya akan bahas satu dulu. Reduce yaitu mengurangi. Diperlukan tindakan mengurangi penggunaan plastik sehingga kerusakan lingkungan dapat terhindari. Nah, banyak produk yang bisa dilakukan untuk reduce, mengurangi dalam kehidupan sehari-hari. Memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang, itu contohnya. Kemudian menggunakan produk yang dapat diisi ulang, misalnya alat tulis yang dapat diisi ulang. Kemudian mengoptimalkan penggunaan alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Oke. Kemudian yang berikutnya yaitu reuse, menggunakan kembali. Reuse merupakan salah satu solusi permasalahan jumlah barang bekas tidak terpakai. Nah, contohnya yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu memilih wadah atau kantong dan benda yang dapat digunakan beberapa kali. Ya, jangan menggunakan satu kali langsung buang. Contohnya yaitu serbet, itu kan bisa digunakan kemudian dicuci. Kemudian baterai isi ulang, botol itu kan bisa diisi ulang airnya ya. Kemudian menggunakan kembali wadah kosong untuk fungsi lain. Botol bekas sebagai tempat minyak goreng juga bisa. Oke, kemudian yang terakhir yaitu recycle. Yaitu mengolah kembali barang sudah tidak berguna menjadi barang lebih berguna. Beberapa tindakan recycle dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Kemudian memanfaatkan kertas bekas untuk menjadi amplop, bisa juga. Memanfaatkan kaleng bekas untuk pot dan bunga, bisa juga dimodifikasi, dibentuk kemudian dicat gitu, yang langsung dibuang. Jadi itu sifat untuk mendaur ulang. Jadi manusia tidak bisa lepas dari pemanfaatan sumber daya alam. Banyak prinsip pengelolaan sumber daya alam yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Nah, dalam pembahasan ini, sudahkah melakukan hal-hal ini untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.